Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Febianti dengan NIM 2210202014 dari kelas PAIA. Di video kali ini saya akan membahas dan juga menjelaskan mengenai materi psikologi, yakni materi 1 sampai dengan 7 dengan dosen pengampu Ibu Husna Lutfia MPD. Baiklah, materi yang pertama mengenai pengertian psikologi, konsep perkembangan dan juga faktor yang mempengaruhinya. Nah, psikologi pendidikan sendiri pada dasarnya merupakan salah satu cabang ilmu psikologi atau bisa juga disebut sebagai studi disiplin ilmu psikologi yang mempelajari tentang permasalahan-permasalahan kejiwaan yang muncul dalam dunia pendidikan. Nah, dari situlah hasil penelitian itu dibangun menjadi sebuah konsep, menjadi sebuah teori dan juga menjadi metode yang dapat diterapkan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Nah, oleh sebab itu, psikologi sendiri dapat digunakan sebagai suatu pedoman praktis sekaligus penelitian teoritis. Nah, psikologi pendidikan sendiri menyangkut mengenai perkembangan pada siswa. Nah, perkembangan itu salah satu faktornya ialah disebabkan oleh faktor keturunan atau juga faktor genetik. Maksudnya ialah faktor kedua orang tua yang sangat mempengaruhi perkembangan pada anak tersebut. Contoh misalnya seorang anak yang dilahirkan dari ayah dan juga ibu, yang dimana bentuk fisik ayah dan juga ibu itu sangat berbeda, dimana ayah bertubuh tinggi dan juga ibu bertubuh pendek. Nah, yang itu bisa menjadi dan juga bisa mempengaruhi perkembangan pada anak. Nah, perkembangan pada anak ini didominan oleh seorang ayah, di mana ayah sendiri dominan lebih ke fisik, sementara ibu lebih dominan kepada kepintaran dan juga kecerdasan seorang anak. Nah, selanjutnya materi yang kedua ialah belajar. Nah, belajar sendiri merupakan suatu kegiatan di mana seseorang itu membuat perubahan di dalam hidupnya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan untuk mendapatkan sebuah tingkah laku, baik itu suatu bentuk pengetahuan ataupun juga keterampilan. Dan juga untuk mendapatkan nilai yang positif dan juga berdampak negatif, sehingga bisa diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, adapun di dalam belajar sendiri dilakukan seseorang itu dengan cara sadar. Jika tanpa sadar, maka ilmu yang didapat tidak akan menyerap ke dalam otak anak tersebut. Nah, jika seseorang itu belajar dengan cara sadar, maka dia bisa mengambil dan juga menyerap ilmu yang didapatinya sehingga bisa diimplementasikannya. Nah, ketika belajar itu akan menyadari bahwa perubahan yang terjadi dalam hidupnya itu merupakan suatu perubahan. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi belajar ialah faktor jasmani, di mana faktor jasmani sendiri sangat penting di dalam belajar, sebab kebugaran dan kesehatan jasmani akan menentukan belajar itu dilakukan dengan baik atau juga dengan tidak. Nah, seseorang yang memiliki kesehatan jasmani yang baik dan juga kesehatan jasmani yang segar, maka ia akan aktif di dalam pembelajaran di dalam kelas. Tetapi jika seorang anak itu mempunyai jasmani yang sedang sakit, baik itu mengantuk ataupun tubuh yang terasa lemas, maka dia tidak akan aktif di dalam mengikuti pembelajaran. Ia akan lesuh di dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Selanjutnya, materi yang ketiga ialah tentang teori belajar. Nah, pengertian teori sendiri merupakan suatu pendapat yang didasarkan pada sebuah penelitian dan juga hasil yang diperoleh dari itu sendiri berbentuk data dan juga argumentasi.
Nah, di dalam belajar sendiri memerlukan sebuah teori. Nah, teori belajar ini yang pertama ada teori behavioristik, teori kognitif, dan juga teori humanisme. Jadi, yang pertama ialah teori behavioristik. Nah, teori behavioristik ini merupakan teori di dalam perkembangan yang memperhatikan perilaku yang bisa diukur, diamati, dan juga dihasilkan melalui respon siswa terhadap rangsangan. Nah, maksudnya ialah teori behavioristik ini contohnya ketika seorang guru menerangkan materi di kelas, kemudian guru itu melihat bagaimana respon siswa itu terhadap apa yang telah diterangkan oleh guru tersebut. Apakah respon itu berupa hal yang positif atau juga hal yang negatif. Nah, jadi respon itu berupa siswa itu menjawab secara refleks dan juga langsung menjawab atau tidak dari pertanyaan guru tersebut. Nah, kemudian yang kedua ialah teori kognitif. Teori kognitif sendiri ialah menilai perkembangan dari siswa berdasarkan pengetahuannya. Jadi, selain keterampilan yang dinilai, guru juga menilai bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dari siswa dengan cara membuat suatu tes untuk mengetahui ilmu pengetahuan yang telah berkembang itu bisa diimplementasikannya atau tidak di dalam kehidupannya. Nah, dan yang terakhir ialah teori humanistik. Nah, teori humanistik ini merupakan sebuah teori di mana seorang siswa itu memandang manusia itu sebagai manusia yang sesungguhnya. Jadi teori humanistik ini guru itu melihat siswa di dalam perkembangannya ialah dengan bagaimana cara siswa itu menghargai guru, juga menghargai teman, dan juga menghargai orang tua. Nah, teori humanistik ini juga lebih menekankan pada pentingnya peran individu. Kemudian teori humanistik ini juga lebih tidak memaksakan sesuatu pembelajaran yang ada di dirinya, tetapi dengan selalu menanamkan nilai-nilai yang positif. Kemudian materi yang keempat mengenai intelijensi. Nah, intelijensi sendiri ialah sebuah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang telah ada di dalam memecahkan bermacam-macam masalah. Nah, di dalam tingkatan intelijensi sendiri bisa diukur dengan kecepatan dari seseorang itu menyelesaikan permasalahannya. Nah, jadi salah satu faktor dari intelijensi sendiri atau kecerdasan ialah faktor keturunan. Nah, di mana faktor keturunan ini atau merupakan suatu hal yang merupakan faktor pendorong di dalam kepintaran seorang anak, yakni berasal dari seorang ibu. Nah, sebab ibu sendiri merupakan madrasatul ula atau madrasah pertama bagi anak-anaknya. Sebab jika ibu mempunyai keterbatasan di dalam pendidikan atau sebuah akses ke sumber daya pendidikan yang memadai, maka mungkin anaknya juga akan mengalami kendala hal yang serupa. Nah, kecerdasan atau intelijensi sendiri ada 9 macam, yakni kecerdasan linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan kinestik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan personal, kecerdasan musikal, kemudian kecerdasan lingkungan. Sebagai contoh, jika seorang anak tidak pandai dan tidak pintar dalam kecerdasan logis matematis, tetapi mempunyai kecerdasan musikal, maka hal tersebut merupakan hal yang wajar, sebab kita tidak bisa memaksakan kecerdasan itu kepada seorang anak. Nah, kecerdasan itu bukan hanya terfokus pada satu kecerdasan saja. Mungkin anak itu mempunyai
potensi yang lebih besar di dalam mengembangkan kecerdasannya melalui kecerdasan musik tersebut, dengan selalu melakukan pelatihan dan juga selalu mengasah kemampuan anak tersebut. Selanjutnya materi yang kelima mengenai motivasi. Nah, motivasi sendiri merupakan suatu dorongan internal ataupun juga eksternal yang mendorong seseorang itu di dalam melakukan sebuah tindakan, mencapai tujuan atau juga melakukan sesuatu. Nah, motivasi sendiri berfungsi sebagai pendukung atau juga pendorong yang kuat untuk mencapai suatu kesuksesan dan juga dalam menghadapi berbagai rintangan yang terjadi di dalam kehidupannya. Salah satu faktor yang sangat penting di dalam motivasi sendiri ialah orang tua. Nah, sebab faktor orang tua sendiri merupakan faktor internal. Sebab orang tua merupakan orang yang sangat mendukung dan juga orang yang mendorong apa yang dilakukan anaknya di dalam melakukan sebuah kebaikan. Dan juga orang tua adalah orang yang terdekat dengan anaknya. Nah, kasih sayang dan doa yang tulus yang nantinya akan mengantarkan anak-anaknya itu menjadi manusia dan juga pribadi yang sukses, yang berguna dan membantu bagi orang lain. Nah, rasa cinta orang tua terhadap anaknya itu tidak bisa dibandingkan dan juga tidak bisa tertandingi dengan kasih sayang orang lain di dunia ini. Nah, di dalam Islam sendiri memberikan motivasi, yakni melibatkan pada pemberian nilai-nilai Islam, seperti mengajarkan bacaan Al-Quran dan juga mengajarkan ibadah. Nah, di mana ibadah sendiri merupakan hal yang terpenting di dalam motivasi spiritual. Selanjutnya kita telah masuk ke materi yang keenam mengenai memori. Nah, memori sendiri diartikan sebagai kemampuan pribadi individu. Di dalam kemampuannya itu untuk menyimpan, mengingat, dan juga mengakses suatu informasi serta suatu pengalaman dari masa lalu. Nah, salah satu jenis dari memori ialah memori jangka pendek. Nah, di mana memori jangka pendek ini berkaitan dengan ingatan manusia pada waktu yang sementara atau juga pada waktu yang singkat. Nah, di dalam Islam sendiri untuk meningkatkan suatu ingatan atau memori sendiri ialah dengan mengingat Allah atau berzikir. Dengan berzikir maka kita bisa mencegah lupa. Nah, mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena ketika seseorang itu terus berzikir kepada Allah, maka Allah akan hadir di dalam hatinya secara terus-menerus. Nah, kemudian di dalam meningkatkan ingatan sendiri juga ialah dengan memurojaah hafalan yang kita miliki. Walaupun itu tidaklah mudah mengingat murojaah kita. Misalnya kita telah lupa murojaah hafalan kita dikarenakan aktivitas yang sangat sibuk. Nah, murojaah ayat-ayat Al-Quran bisa meningkatkan ingatan hafalan kita. Nah, jadi kemudian di dalam meningkatkan ingatan dalam belajar supaya tidak lupa, yakni dengan cara berdoa kepada Allah, memohon dan juga meminta agar dijauhkan dari kondisi lupa akan ilmu pengetahuan tersebut. Baiklah, kita telah masuk ke materi yang terakhir, yakni materi ketujuh mengenai emosi. Nah, emosi apa sih? Emosi itu merupakan suatu keadaan psikofisiologis yang kompleks dan juga yang melibatkan perasaan, pemikiran, perilaku, dan juga
rangsangan terhadap bermacam suatu situasi. Nah, emosi sendiri merupakan bagian alami dari suatu pengalaman manusia dan mereka tidak bisa diperkirakan dan juga dikendalikan dengan sempurna. Nah, emosi sendiri mempunyai dampak yang besar di dalam kesejahteraan baik itu fisik atau juga mental seseorang. Nah, emosi sendiri terdiri dan juga meliputi dari marah, sedih, bahagia, cemas atau khawatir, cinta dan kasih sayang, gelisah dan juga takut. Nah, ketika contohnya seseorang mengalami suatu emosi yang takut berlebihan di dalam suatu trauma yang pernah dialaminya. Nah, maka cara untuk menghilangkan hal tersebut memang tidaklah mudah. Nah, namun salah satu caranya ialah dengan belajar menerima dan memberikan reward kepada diri sendiri. Belajar menerima itu dimaksudkan untuk mengikhlaskan semua hal yang telah terjadi di masa lalu. Nah, untuk reward sendiri ialah memberikan dukungan dan juga apresiasi atas apa yang pernah dilalui diri ini. Kemudian kita itu berdamai dan juga menghilangkannya dengan cara ikhlas, supaya emosi ketakutan yang kita alami ini akan berkurang sedikit demi sedikit. Nah, memberikan reward kepada diri sendiri ini merupakan suatu pencapaian yang pernah dilalui ialah dengan cara melakukan hal-hal yang kita suka dan kita senangi. Nah, biarkan trauma itu hilang berlalu dan kita terus memperbaiki diri dengan menambah ilmu, pengetahuan dan juga pengalaman. Baiklah, itulah penjelasan dan juga pemaparan materi dari saya mengenai materi dari psikologi. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dan juga kekeliruan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.